Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channelnya Auto88. Nah teman-teman semuanya, hari ini selesai kita finishing satu unit lagi pesanan Om Daryal dari Cimanggis Depok ya. Jadi ini beliau padahal masih deket antara Cimanggis ya, perbatasan Jakarta Timur dengan Depok lah, dengan Jakarta Selatan di arah Selipi itu masih deket banget, nggak begitu jauh. Tapi beliau belinya online, hanya kesini kebetulan pas kemarin aja lewat validasinya, apakah unitnya sudah di-upgrade atau belum. Seperti itu teman-teman. Nah ini akan kita bahas secara detail. Ini Vios Limo Gen 3 2014, basicnya warna putih mutiara ya. Dan ini kurang lebih untuk biaya upgrade-upgradeannya berserta dengan unit kita bongkar-bongkar langsung di sini. Teman-teman bisa cek-cek harga ya kan ke seluruh pedagang-pedagang lainnya ya. Ini kurang lebih habisnya di 115 juta rupiah unit 2014 dan sudah full upgrade dan bentuknya sudah seperti ini. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, sekarang kita bahas karena ini sebenarnya beliau itu minta dikirim tadi jam 12 karena masih belum beres di salon sama dipoles. Jadi saya minta waktu dikirimnya sore-sorean aja ya, supaya di jalannya lebih adem dan juga nggak begitu macet, karena kebetulan hari ini hari Sabtu ya. Jadi nggak begitu macet untuk di jalannya. Nah teman-teman, untuk di paket 115 juta ini untuk di bagian bodi kit depan, jadi beliau itu minta dikonsepin bagaimana yang mobil-mobil yang sebelumnya pernah kita konsepin, yaitu kita kasih dengan bodi kit Yaris Hiker untuk di bagian depannya. Kemudian di sini kita perpadukan dengan warna hitam di bagian aerodinamisnya. Kemudian untuk di bagian fog lamp bawahnya kita kasih semuanya LED LED. Jadi sekarang udah nggak zaman warna-warni, terkesannya agak sedikit norak khususnya untuk di bagian fog lamp ya. Tetapi kalau misalkan untuk di bagian headlamp ya keren-keren aja sih, karena memang ada mobil-mobil yang pengeluaran terbaru yang untuk di bagian headlampnya memang ada sedikit dimainkan warnanya untuk cincin, dan juga untuk di bagian froji dalamnya memang lebih terkesan lebih keren dan indah. Dan kemudian di sini kita kasih dengan DRL warna LED LED juga, karena untuk di body kit Yaris Hiker itu sudah ada dudukannya untuk di bagian DRL di bagian depannya. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih DRL-nya, jadi itu kayak macan ompong tidak diisi ya. Memang keren banget teman-teman. Mungkin semua yang pernah saya bikin ini yang paling saya senengin ya. Nanti kita bahas di bagian peleknya yang wow, mantap banget. Jadi ngepas habis pokoknya antara body kit dengan pelek. Memang itu lebar banget. Kita bisa melihat mobil Eropa ya. Lebar banget untuk di bagian ukuran peleknya. Tapi enak dibawa karena ini 1500 cc. Oke, kita kembali lagi ke tema, yaitu kemudian di sini kita pasang lagi dengan cover plat nomor easy agar dia terlihat lebih rapi, karena kalau misalkan aslinya plat itu dia masih kaleng-kalengan. Dan kemudian untuk di bagian headlamp utamanya di sini kita custom dengan ala-ala mobil Audi seperti gini. Untuk di bagian alis running bila dia standby maka dia akan nyala dengan warna LED LED. Tapi kalau misalkan alis running lampu hajarnya dinyalain ataupun sen yang kita nyalakan, maka dia akan nyala dengan warna agak ke kuning-kuning oren-orenan. Dan di sini kita kasih juga dengan dua tarikan garis yang segi dua ya, ke bagian bawahnya ada di dua garis. Dan untuk di bagian headlamp utamanya di sini kita kasih yang biled. Jadi untuk headlamp utamanya semuanya sekarang kita kasih yang biled karena sudah tahun 2023. Ya, dia ada warna-warna biru mutiaranya di bagian dalamnya. Jadi biru mutiara itu nggak begitu banyak, hanya sedikit aja untuk pemanis. Kemudian untuk lebih terkesan prestis kita kasih juga dengan grill chrome ya. Grill chrome dia satu set grill chrome, kemudian alisnya dan trunk di bagian belakangnya. Oke, itu dia untuk di bagian depannya. Dan sekarang kita bahas untuk di bagian sampingnya. Nah kemudian di sini kita kasih juga dengan kaca film sesuai request beliau 30%, dan wiper juga kita ganti dengan wiper yang baru. Kemudian untuk di bagian spakbor sender di sini agar lebih sempurna lagi ya, padahal cuma sedikit. Kalau misalnya kita masih tetap kita kasih sen ya, masih terkesan seperti ya ala-ala tipe yang masih rendah. Tapi ini sudah sempurna seperti gini, masa orang masih bisa menilainya dengan tipe yang rendah ya. Karena kalau untuk tipe E dan Limo dia memang ada sender di bagian spakbornya karena dia spionnya masih manual. Tapi di sini kita rubah dan kita buang, kita tambahkan dengan sen yang ada di bagian spion. Karena ini di sini sudah retract itu sudah lengkap banget, ada mirrornya dan retract dan sennya juga. Oke. Dan di konsep ini kita kasih juga dengan cutting stiker setengah body ala-ala mobil Eropa. Dan kita kasih juga dengan talang air yang model slim yang terbaru. Kemudian dari sudut saya memandang dari tadi itu memang dari kakinya itu keren banget ya. Memang itu dari setiap
konsep mobil itu keren enggaknya itu tergantung daripada peleknya ya. Orang apa-apa juga kalau misalkan melihat mobil yang lagi berjalan, pasti itu yang dipandang terlebih dahulu adalah di bagian peleknya. Kalau peleknya keren, bagus, cocok dengan eksterior yang dipasang, pasti mobil itu akan terlihat sempurna. Oke teman-teman, di sini kita kasih dengan pelek bekas dan juga ban bekas untuk menekan budget. Kita kasih tapi ukuran bannya masih tebal banget ya, masih oke lah dipakai dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian peleknya di sini teman-teman kita kasih yang bekas dengan model jari-jari seperti gini. Jadi, untuk pelek ini teman-teman bisa lihat kalau misalkan tadi sudut gambar diambil dari depan, itu bukan celong tetapi itu jari-jarinya itu agak sedikit keluar. Jadi mobil itu terkesan itu kayak yang lebar banget. Lebih teblep lah gitu ya. Bahasa istilah showroom-showroomnya. Jadi itu bannya juga lebar banget ke bagian samping, dan untuk ukuran ring 17 ini di mobil ini pas banget. Jadi itu untuk di bagian sendernya, untuk kelonggaran itu nggak begitu jauh, jadi pas banget. Dan bautnya juga kita kasih dengan baut yang baru. Kemudian emblem tadi udah kita bahas sesuai spesifikasi daripada mobil ini, emblem VVTi, dan juga kita kasih dengan tarikan garis di bagian pintunya ya, yang moncongnya runcing ke bagian belakang. Kemudian bodi kit samping kita kasih dengan drive 68, dan kita kasih juga dengan warna hitam metalik di bagian bawahnya supaya terlihat celah-celah aerodinamisnya di bagian body kit. Oke, handle-nya di sini kita kasih dengan warna chrome. Mantap ya. Menurut saya sih keren banget. Oke, pelek ukuran depan belakang sama, motifnya sama. Jadi itu nggak ada perbedaan ukuran lebar dan kecil depan dan belakang. Semuanya sama, model rata. Hanya kita kasih ring 17. Keren banget memang, bener serius. Cakep. Dan teman-teman di bagian belakangnya kita kasih strip hiu. Kaca film di bagian belakang juga kita pasang sesuai bagaimana yang ada di bagian samping, yaitu 60%. Dan di sini kita kasih ductile aja. Nah, teman-teman, kita bahas di bagian body kit dulu ya. Ini di body kit di bagian belakang kita kombinasiin. Depannya Yaris Hiker, samping drive 68, tapi di bagian belakangnya di sini kita kasih dengan TRD Malaysia. Cocok sih. Drive 68 TRD Malaysia. Artinya dia itu tingkat kerendahannya itu sama ya. Jadi kalau misalkan yang TRD Sportivo Indonesia, memang dia itu agak sedikit tinggi, jadi itu cuman kecil doang, tapi dia agak lebar ke bagian samping, ada lekukan aerodinamisnya. Tetapi untuk ketinggian dari sini dia itu nggak sesuai. Tapi kalau ini dia cocok drive 68 dengan TRD Malaysia. Tapi di body kit ini teman-teman, jadi kalau drive 68 dia tuh ya teman-teman bisa lihat yang merah, jadi itu langsung rata. Tapi ini dia ada moncongnya ke bagian belakang, jadi ditambah dengan ductile, jadi itu kayak yang ada penambahan kepanjangan ya di bagian sudut pandang di bagian samping di mobil ini. Jadi itu kayak lebih panjang, tapi memang keren banget, bener teman-teman. Kalau kita lihat dari samping, dari sudut dari sini, dia itu ada lebih panjang sedikit untuk mobilnya. Cakep ya. Dan kita kasih juga dengan ductile. Oke, emblem TRD Sportivo, ada trunk lid juga yang di bagian belakang yang tadi kita bahas di bagian depan, ada kamera mundur, dan di sini kita kasih dengan cover plat nomor easy. Headlamp stop lampnya dong teman-teman. Kita kasih dengan ala-ala Lamborghini ya. Kita kasih kata semuk juga dengan warna hitam di bagian sampingnya agar dia lebih terlihat warna merah dan warna LED-nya bila standby. Tetapi kalau alis running yang kita nyalakan seperti ini, maka dia akan nyala seperti warna keoren-orenan seperti kita bahas yang ada di bagian lampu depannya tadi. Oke, dan di sini juga kita cutting stiker juga di bagian bumper belakangnya. Nah, untuk di body kitnya di sini kita kasih cat hitam ya. Hanya teman-teman nanti kalau misalkan mau order bebas, di situ itu mau dikasih dengan warna apa aja bebas. Hanya memang kalau dari sini kita mengkombinasikan itu dengan warna satu warna semuanya ya. Jadi di bagian bawah hitam, di sini hitam, di atapnya juga hitam. Jadi itu hanya kita mainkan warna hitam dan putih saja. Kalau teman-teman sih bebas pengen request seleranya seperti apa kalau di Auto 88. Pokoknya bebas request. Oke, itu dia di bagian depan, samping sebelah kiri, ini di bagian belakang, dan ini dia di sebelah kanan. Saya kasih lihat ke teman-teman agar tidak penasaran. Oke, ya ini dia. Jadi dia sama bagaimana yang ada di sebelah kiri. Satu lagi ada yang ketinggalan, dan di sini kita kasih dengan knalpot HKS single muffler. Jadi beliau itu nggak mau dikasih dua karena di sini memang dia tidak ada dudukan yang berbeda dengan body kit
drive 68. Kalau drive 68 dia itu sudah ada dudukannya sendiri. Kalau kita tidak memasang, bisa aja sih hanya kurang terlihat sportinya ya. Cakep ya teman-teman. Oke. Dan mobil ini juga sudah kita restorasi untuk di bagian interiornya. Pasti dong penasaran? Yuk kita lihat sekarang. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di bagian dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2014 warna putih mutiara, pesanan Om Daryal dari Cimanggis, Depok. Wow, dalamnya, di luarnya keren ya kan, di dalamnya juga nggak kalah keren. Artinya apa? Di sini benar-benar kita memberikan warna-warna mobil premium yang ada pada umumnya ya kan. Teman-teman bisa lihat dengan warna-warna yang silver abu-abu seperti ini, rata-rata itu warna di mobil ya, mobil premium dari produk Dodge ya, Dodge ataupun Rolls Royce, warnanya ya, bukan mobilnya. Kalau mobilnya mobil Vios Limo, hanya kita meniru dari warna-warnanya saja agar terlihat lebih mewah dan cerah ya kan teman-teman. Hanya kalau teman-teman pengen pesan dari pabrik seperti ini pasti itu lebih mahal banget. Nah teman-teman, di sini kita bikin semuanya fungsional, jadi tidak hanya untuk imitasi doang ya. Seperti di sini setirnya kita kasih dengan setir Vios G. Fungsional apa? Jadi fungsional yaitu sudah bisa berfungsi untuk mengoperasikan di double din ini, membesar dan mengecilkan volume sudah ada, mengatur mode, mengubah mode, dan untuk mengangkat telepon semuanya sudah berfungsi. Jadi bukan hanya imitasi saja buat tampilan keren ya. Nah kemudian untuk di bagian double dinnya biar lebih mempercantik ya kan, biar lebih berwarna, kita kasih dengan panel di bagian kisi-kisi casing yang ada di bagian double din. Panel juga kita pasang di bagian door trim, dashboard, kisi-kisi AC, dan di sini nih kita kasih nih buat Om Daryal ya. Agar dia senada bagaimana yang ada di bagian panel. Saya sih seneng banget kalau mobil manual dikasih ini, itu ringan banget untuk ngoper gigi tuh. Jadi dia itu memang agak sedikit panjang, jadi antara konsol box dengan ini itu ngepas banget tuh. Jadi memang kalau dari bawaannya dia kan masih agak sedikit pendek, jadi itu kalau kita pasang dia masih seginian tuh tingkat ketinggiannya. Jadi kalau ngoper gigi itu tangan kita masih agak ke bawah gini. Jadi memang kalau lama-lama memang agak sedikit repot lah pas kena macet. Tapi kalau ini nyantai habis tuh, jadi pas. Ini warna kayu asli dan ini memang benar-benar kita beli dari baru, bukan custom ya. Jadi pas, cocok banget. Dan kemudian ini di bagian door trim, dashboard semuanya kita kasih warna senada, hanya di bagian karpet sajanya. Hanya kalau misalnya yang karpet yang warna begini itu tidak ada. Walaupun ada juga pasti cepat kotor, makanya kita kasih dengan warna golden bead di bagian karpetnya. Tapi kalau jok di sini kita perpadukan dua warna saja, yaitu warna hitam dan juga warna silver kayak keabu-abuan ya untuk di bagian joknya. Dan di sini kita lakukan banyak perpaduan jahitan di bagian bawahnya. Nah teman-teman, memang dia kalau yang 2013-14 itu joknya itu nggak bisa naik turun, berbeda dengan 2015. Tetapi di bagian pengemudinya itu kalau misalkan joknya yang masih standaran dari bawah, dia itu kita duduk itu kayak rendah banget. Tapi kalau di sini sudah kita tambahkan busa untuk di bagian bawah joknya, bawah punggung kita. Jadi kalau kita duduk itu kesannya kayak tinggi. Tuh, kalau saya kan emang nyetirnya itu senangnya joknya agak tinggi ya. Jadi itu kayak seperti ala-ala mobil ya, bisa diatur lah kayak mobil-mobil Jeep ya. Jadi itu kita nggak cepet pegel kalau misalkan lagi suasana macet ataupun jarak jauh. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya. Nah untuk di bagian headrestnya juga sama, di sini kita perpadukan satu warna semuanya. Hanya di sini kita kasih dengan warna hitam saja list di bagian samping. Nah beliau tidak minta dikasih bendera di bagian punggungnya katanya, seperti itu biar kayak mobil baru joknya. Kemudian untuk di bagian benangnya di sini kita kasih dengan warna silver abu-abu juga. Oke, konsol box kita kasih yang model Mercy dan kain persneling kita ganti, dan di sini setirnya juga kita jadikan dengan dua warna, hitam karbon dengan silver abu-abu. Dan di bagian kisi-kisi speedometer juga sama, kita kasih panel wood dan alarm, central lock, power window semua kita pasang. Plafon di sini kita kasih dengan satu warna saja, tidak kita memberikan banyak ornamen ya. Cakep. Untuk jok di bagian belakang juga sama, semuanya kita kasih dengan warna silver abu-abu di bagian belakangnya, dan perpaduan joknya juga sama, kita kombinasikan agar semuanya senada ya. Mantap. Pilar, plafon semuanya kita kasih dengan warna senada. Cakep. Oke, mungkin itu saja untuk di bagian dalamnya. Dan udah kita kasih juga dengan lampu kolong ya, kanan dan kiri dia nyala bila kita bukakan pintu. Sip, mantap. Kita keluar lagi.
Oke teman-teman, itu dia keseruan kita membahas Vios Limo Gen 3 2014 pesanan Om Daryal dari Cimanggis. Paket upgrade-nya habisnya di 115 juta, sudah jadi keren seperti ini. Nah bagi teman-teman yang ini memesan dari luar kota juga bisa, dari dalam kota juga bisa, secara offline juga bisa, secara online juga bisa. Hanya saya lebih senangnya secara offline. Jadi teman-teman datang langsung ke sini, pilihkan sendiri unitnya mana yang teman-teman suka. Ya, hanya kalau warna putih memang rata-rata itu request warna putih ya, ataupun kuning, pokoknya di luar 4 warna, silver, abu-abu, mocha, hitam. Di luar itu semuanya warna khusus, ada penambahan harga di 2.500.000. Itu proses pengecatan itu 1 bulan setengah sampai 2 bulanan lah ya. Untuk proses pengecatan DP-nya itu 10 juta rupiah kalau untuk unit yang tidak ready. Tapi kalau unit yang ready itu DP-nya hanya 5 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Alamat kita ada di Pulau Bluebird, Palmerah, Jakarta Selatan, perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Cara pembeliannya gampang banget. Teman-teman tinggal kirimkan KTP dan masukkan DP 5 juta rupiah. Berikut dengan email, nanti kita akan buatkan SPK sesuai pemilik pemesan kendaraan. Lalu nanti akan kita pilihkan unit sesuai keinginan teman-teman, warna dan tahunnya. Lalu kita servis, kita tune up, lalu teman-teman masukkan biaya upgrade-nya. Baru kita naikkan tune up. Setelah beres tune up, teman-teman langsung pelunasan. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami, Autonal Balapan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Autonal Balapan. Mantap. Ciao, cos. Karena posisinya dekat dari Selipi ke Cimanggis, punya Om Daryal, kita antar ya 3 mobil. Mobil kuning sama mobil hitam. Langsung kita antar masuk garasi beliau. Oke. Ikuti terus videonya sampai selesai. Mantap, ciao.